Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan perencanaan untuk tebal kekerasan dari kontainer jet. Ya, kemarin kita sudah bahas secara umum dari perencanaan kontainer jet itu sendiri. Kali ini kita akan sampai pada contoh perhitungan terkait dengan tebal kekerasan kontainer jet. Sebenarnya untuk kontainer jet sendiri itu bukan hanya tebal kekerasan yang untuk paving block, ada yang juga menggunakan konkrit, ya, rigid pavement. Di situ khususnya untuk jalur RTGC dan juga untuk turning plate, ya, atau lokasi di mana juga harus direncanakan untuk maintenance, ya, lokasi maintenance dari RTGC. Tapi kali ini kita akan di contoh perhitungannya hanya kita batasi pada lokasi ya kontainer jetnya itu sendiri, ya, di situ untuk penumpukan peti kemas, ya. Saya langsung untuk contoh perhitungannya, misal, ya, atau ya, pedoman perencanaannya kita menggunakan di sini adalah dari John Merton, The Structural Design of Highway Dati Concrete Block Pavement, edition tahun 84, British Port Association. Dan juga John Merton juga, The Structural Design of Highway Dati Pavement for Port and Other Industry untuk Ford edition tahun 2007 untuk dari Interpave, ya. Dan hasil penelitian dari Abdul Nabi dan juga Abdul Razak, ya, ini kita gunakan kalau misalnya kita ada data estimating, ya. Padahal kita butuh data itu adalah untuk mendapatkan nilai CBR untuk submit. Ini ada penelitiannya Abdul Nabi, ya, yang kita bisa gunakan sebenarnya tahun 2020. Juga Kalmar untuk TGC, ya, Kalmar TGC Ring Bosu tahun 2017, dan juga Kalmar Staker tahun 2017, serta Dirjen Bina Marga untuk kekerasan jalan. Nah, langkah pertama adalah kita harus menghitung dulu, ya, jumlah trip yang terjadi. Jadi jumlah trip ini untuk menentukan desain live yang kita akan pakai di dalam nomogram nantinya, ya. Jadi jumlah trip yang terjadi itu tergantung dari jumlah slot yang kita rencanakan. Misal ya, bila diketahui jumlah slotnya itu 53 slot, ya, 53 slot. Kemudian row-nya itu adalah 7 row. Kemudian tumpukannya itu kita sini pakai yang 4+1. Sekali lagi, untuk jumlah tumpukan atau tir yang ada itu tergantung dari kapasitas alat, ya. Yang sekarang itu bisa sampai 6+1, ya. Tapi untuk keperluan efisiensi dari operasional dari lapangan penumpukan itu sendiri, sebenarnya yang paling banyak adalah 41. Jadi kita pakai 41 di sini, ya. Ini contoh saja. Kalau misalnya kemudian kita drilling time, ya, lama waktu menunggu dari kontainer itu di lapangan penumpukan itu kurang lebih 3 hari, ya. Sehingga kita bisa menentukan jumlah box yang ada. Ya, misalnya tadi 53 slot. Ini jumlah boxnya ada 53 kalikan 7 kalikan 4,5 tir, ya. Kemudian 365 bagi 3 hari, ya, karena 3 hari dwelling time-nya. Kemudian 1 minggu itu 7 hari, sehingga ketemu 3.896 box per minggu. Jadi jumlah box yang ada selama 1 minggu yang dilayani oleh
kontainer yardnya itu adalah 3.496 box per minggu. Bila ada bongkar muat maka dikalikan 2 gitu ya, sehingga terjadi 7.791 trip per minggu. Ini adalah jumlah trip yang terjadi selama 1 minggu dari perencanaan untuk lapangan pendidikan Mas kita. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita tahu jumlah tripnya, kita menghitung beban yang bekerja. Sama seperti perencanaan pemberkasan di jalan, kita kalau di jalan itu ada menghitung nilai E dari satu kendaraan atau nilai EDF, Equivalent Damage Factor, karena kendaraan itu diekivalenkan dalam satu satuan beban standar, begitu 8,16 ton ya. Kalau di jalan raya, maka pada perencanaan dengan mengikuti standar ini, kita memakai nilai POL atau singkatan dari Port Area Wheel Load ya, dan juga dari nilai POL itu kita bisa menentukan Load Classification Index atau LCI ya, nilai LCI. Di samping itu juga kita memperhitungkan beban dinamis atau FD ya, untuk masing-masing kendaraan ya. Itu kita ada risk tracker, semi carrier ya, tergantung dari peralatan yang ada di atasnya ya. Ini FD-nya kalau saat braking, rem, cornering, dan seterusnya. Nilai POS merupakan nilai critical damage effect. Jadi bukan nilai dari nilai kritis dari kerusakan yang akan terjadi gitu ya, akibat adanya kendaraan ataupun peralatan yang melintas di atas pergerasan dari kontainer yard. Dari variasi beratnya antara 0 sampai 34 kg, 34.000 kg. Jadi untuk kontainernya ya 30 feet sampai 40 feet. Dan juga samping variasi beratnya tadi juga variasi proporsi dari jenis kontainernya tadi ya. Untuk yang nilai POL dan hubungan POL dan LCI dapat menjadi tabel 1. Ini adalah ton per meter 4, di mana semakin ke bawah ini semakin besar nilai POL-nya. Artinya semakin ke bawah LCI-nya ini semakin besar, bisa menyebabkan kerusakan ya, critical damage semakin besar. Nah, untuk perhitungan beban yang bekerja itu kita menggunakan proporsi yang sudah ditentukan di dalam bukunya John Knappton itu ya. Ada yang antara 40 feet dan 20 feet, bisa 100% 40 feet ini kita pakai proporsinya ya. Kemudian biasanya kita pakai adalah bisa kita pakai 40-60, artinya 40 feet itu ada 40%, 20 feetnya 60%, atau yang ini yang banyak 40 feetnya, maka kita pakai yang di sini ya. Yang di sini adalah beratnya, berat dari kontainernya 1000 kg, 1 ton, 2 ton dan seterusnya sampai 34 ton. Nah, ini proporsionalnya. Kalau dijumlah ke bawah ini 100%. Ya. Misal kita pakai di sini 40-60% ya, 40% untuk 40 feet, 60% untuk 20 feet. Maka kita pakai yang proporsional yang ini. Dan setelah itu kita tentukan dulu beban masing-masing rodanya ya, dimana untuk RDGC ya, RDGC itu ada karakteristik atau spesifikasi teknisnya. XT itu adalah jarak dari sumbu roda ke tengah dari RDGC-nya ini ya. Ini adalah besarannya 11,735 meter. Seterusnya XC, XT, X2, W1, W2 kemudian perhitungan beban rodanya karena ini ada 4 roda, dan FD nya itu diasumsikan bahwa beban dinamiknya saat braking itu adalah 1,1 tadi ya, di FD tabel 2 yang tadi sebelumnya ya, ini ya, ini 10% ya, maka 1,1 saat braking.
dengan tekanan roda adalah 1 Newton per milimeter persegi, maka didapatkan beban per rodanya. Ini adalah berat kosong adhesinya itu ya, dibagi dengan 2 kali 4 roda, jadi kurang lebih 18 ton per roda ya, beratnya 18 ton per roda. Itu untuk berat kosongnya ya, berat kosong adhesinya ini secara keseluruhan. Kemudian kita hitung berapa voltsnya untuk proporsi dari 40-20 tadi ya, 40 feet 20 feet ya, 460 ya. Kita hitung A1 A2 nya, W1 W2. A1 rumusnya ini 1 min XC per X2, XC dan X2 nya tadi kita bisa ya, tentukan ini tadi. Kemudian X2 itu adalah yang di sini total lebarnya tadi. A1 ketemu, A2 ketemu, maka kita bisa menghitung W1 dan W2. W1 yang di sini dan W2 di situ. Ya. Nah, dari dua ini kita tentukan yang paling besar, yaitu 28, atau 28 ton. Itu adalah yang paling besar beratnya. Ya, bebannya yang terjadi. Nah, kemudian menghitung D, nilai D atau nilai voltsnya itu dengan rumus bahwa W dibagi 12.000, W-nya tadi yang dipakai adalah yang 28.000 tadi, yang paling besar. Bagi 12.000 pangkat 3,75 kalikan P itu tekanan roda 2,8, 1 Newton mili per milimeter persegi, pangkat 1,25. Nah, ini ketemu nanti berapa voltsnya ya. Ini 131,8 volt. Artinya kira-kira beratnya atau asap efisi itu setara dengan 131 volt ya tadi ya, berat axle wheel pada atau top area wheel load ya. Atau dapat dilihat di sini ya, nilainya tadi ya, ada W1, W2, kemudian untuk di manjang dan lintangnya kita tentukan sehingga dipakai adalah yang di memanjang atau melintangnya tadi distribusi ini, maka proporsional damaging efeknya ini ya. Dari data yang ada setelah kita hitung ya, ini menggunakan rumusannya tadi ya, nilai D yang ini ya, dan W nya ada, nilai P nya ada, W nya ada, W1 atau W2 pilih yang terbesar, kemudian nanti ditentukan W use nya ya, D nya tahu ya, kemudian kita bisa menghitung proporsionalnya tadi dikalikan dengan proporsionalnya ini. Misalnya ini ketemu 8,81 kalikan 0,28 ketemu 10,88 dan seterusnya, sehingga didapat nilai average damaging efeknya tadi. Nilai ini dibagi 100 karena ini totalnya adalah 100, maka ini jadi 100 ya, ketemu 69,36. Kemudian maksimum proporsional damaging efeknya itu terjadi di sini ya, dengan berat kontainer 20 ton ya. Jadi sekali lagi tergantung dari distribusinya ini. Distribusi yang ada ini sudah ditentukan di punya John Knapton tadi, itu kita pakai yang ini yang 460, sehingga nanti akan ketemu maksimumnya itu adalah 694,7 dan critical damage-nya adalah 80,98 volts ya, sehingga dipakai karena dia nilainya 80, maka di antara nilai nafas ada 12, maka LCI-nya adalah D. Berarti ini adalah bentukan LCI ya, LCI. Dengan cara yang sama kita menghitung berapa volts yang terjadi akibat beroperasinya di stacker ya, di stacker.
stacker ini apa karakteristiknya atau spesifikasi teknisnya, dan ada X, XC dan seterusnya di sini. Dengan berat kosong dari stacker itu 77 ton ya, maksudnya 34 ton ya. Sehingga kalau ini dalam kondisi kosong, beratnya yang untuk masing-masing berat dari yang ditanggung oleh masing-masing roda itu adalah kurang lebih 12 ton ya, per roda. Itu pitch stacker. Sama ya, untuk menghitung force dari stacker kita menentukan nilai W1 dan W2 ya, W1 dan W2 sini ketemu 32,1 kg ya, dengan rumusan yang ada seperti ini ya. Sebelumnya menghitung A1 dan A2 sama sebenarnya ya caranya. Kemudian menentukan D, dengan nilai D yang ada. Kemudian kita tentukan juga nilainya berdasarkan distribusinya ya, sehingga ketemu average damaging effect-nya itu adalah 58. Kemudian maksimumnya 609. Critical-nya ini yang digunakan ya 74,452, sehingga masuk LCA-nya juga G sama. Kalau RS tadi 74, kalau yang LTGC tadi 80. Artinya lebih besar LTGC ya, besar LTGC. Sedangkan trailer juga sama caranya menghitung portion trailer ya, untuk A dan juga B ya, kemudian menentukan nilai W1, W2 sehingga nanti diketahui W3 nya atau yang paling besar. Jadi ini ada W1, W2 dan W3. Beratnya kira-kira roda itu adalah 11 atau beratnya di sumbu itu adalah 11 ton seperti itu. D-nya ya, force-nya, kemudian menentukan nilai force per trailer sehingga ketemu nanti totalnya berapa, 100 ketemu 1,8 untuk juga efeknya. Dari kritikalnya itu adalah 2,366 termasuk di dalam LCI, load condition index-nya adalah B ya. Untuk ketiga alat tadi ya, yang paling besar itu adalah damaging effect atau force dari LTGC, sehingga nanti perhitungan selanjutnya kita pakai alatnya dari LTGC-nya tadi ya, sebagai saran atau desain live ya. Desain live-nya kalau misalnya dia 3 hari, maka juga pergerakan total selama itu rencananya adalah tentunya 20 tahun kalikan 50,14 kalikan 791 feet per minggunya tadi, kemudian kalikan 69,336 ya, ini 80,98 ya, ketemu nilainya adalah 6,9 kali 1,6 atau 69 juta trip ya. Itu ada desain live untuk pergerakan kendaraan atau peralatan yang ada di atas terminal titik emas. Nah, dari sini kemudian kita tentukan nanti berapa nilainya gitu ya. Sebelumnya adalah kita menganalisa dulu data SPT menjadi CBR tadi ya, dengan menggunakan penelitiannya Abdul Nabi tadi tahun 2020, di mana ketahui CBR sama dengan 1,045 SPT kalau plus 1,563, sehingga dapat diketahui kira-kira rata-rata dari SPT atau CBR-nya itu adalah sebesar 7%.
Tapi di sini kita pakai katakan CBR subgridnya 5%, gitu ya. Artinya kalau di lapangan itu kemungkinan lebih besar dari 5%. Nah, misal kita pakai yang CBR subgridnya 5%, kemudian tebal subbase-nya, subbase itu 30 cm sesuai dengan nomogram yang ada. Dengan CBR subbase adalah 22% minimal berdasarkan tadi ya John tadi halaman 44 ya, itu CBR subbase minimal 22%. Kemudian desain live tadi ya 6,9 juta trip dengan nilai pols adalah kelas G, nilai elastisitasnya adalah 40.000 Newton per milimeter. Ini adalah untuk nilai dari LC-nya, ya. Elastic modulnya adalah 40.000, closing rasionya adalah 0,14. Nah, baru pertama tadi kita tentukan desain live-nya berapa, ya. Ketemu tadi kan 6 ya, 6 kali 10⁻6, kira-kira di sini. Kemudian tadi nilai dari ring konkretnya itu adalah 0,15 ya, di sekitar 2 sini ya. Ini tentukan itu. Kemudian LCI nya kita G ya, begitu. Baru kemudian ke bawah sehingga nanti dengan modul elastisitasnya itu jadi kita tentukan ada 40.000 kira-kira di sini ya, sehingga nilainya itu adalah tebalnya kurang lebih adalah untuk ring konkretnya adalah kurang lebih sekitar 50 cm ya, 50 cm ya, 50 cm. Ini adalah besarannya ya. Ini maaf, ini sebenarnya base cost-nya konkret adalah di sini 450 ya, 450 ya, kurang lebih 450. Jadi 450 di situ ya, 50 cm ya. Nah, kira-kira tipikal dari tebal perkasannya adalah seperti ini. Nah, di bawah ini adalah pesan subgrade dengan CBR tadi 5% ya, kemudian di atasnya adalah subbase agregat bisa dengan agregat kelas B. Kalau agregat kelas B CBR nya sampai 60% ya, ini CBR-nya minimum 22% ya. Kemudian yang di situ adalah untuk ring konkret tebalnya 45 cm ya, kemudian ada bedding pasirnya, sand beddingnya tebal 5 cm, dan untuk paving blocknya adalah sebesar 10 cm dengan K500. Oke, untuk pertanyaan bisa disampaikan via chat di YouTube ataupun via WA begitu ya, atau via email di cahya272@gmail.com. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.